Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran agama. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi peserta dalam kajian bahasa Arab Al-Quran, kembali kita pada hari ini akan membahas bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas isim-isim yang majrur ya. Isim-isim yang majrur. Di sini ada fotokopian, ada yang pertama ringkasan, ada tulisan ringkasan ya. Nah, ringkasan itu artinya ya sepintas secara global ya. Saya akan bacakan ya. Al-majrurat minal asma. Itu. Yang ringkasan ya. Ada tulisan ringkasan. Al-majrurat minal asma itu adalah isim-isim yang majrur. Jadi dalam bahasa Arab tuh bisa dua bentuk, misalkan sifat mausuf itu bisa kata sifatnya, kemudian kata bendanya, tapi ada min gitu. Sebetulnya kan al-asmaul majrurat, isim yang majrur, tapi boleh disebutkan al-majrurat minal asma. Nah, jadi maknanya sama, hanya bentuknya beda ya. Al-majrurat minal asma salah satun. Jadi isim-isim yang majrur ada tiga. Yang pertama al-ismul majrur, maksudnya isim yang ada huruf jarnya, yang diawali dengan huruf jar. Yang kedua al-mudhof ilaih, yaitu kata benda yang diletakkan setelah kata benda yang lain. Dan yang ketiga adalah tawabi majrur ya. Tawabi itu artinya yang mengikuti isim-isim yang majrur. Nah, tawabi itu ada penjelasan sebagaimana isim-isim yang marfu dan mansub, di dalam isim majrur pun ada tawabi. Tawabi itu ada 4 ya. Itu ada di bawahnya tuh. Naat, ma'tuf, taukid, dan badal. Wahada mazidun minat taudih ya, ini adalah penjelasannya sedikit. Yang pertama idza subikol ismu biharfi jarrin, subiko, jadi bukan sabako. Idza subiko, jika isim itu didahului ya, subiko didahului. Kalau sabako kan mendahului ya. Kalau musabakoh itu saling mendahului. Karena itu musabakoh itu artinya berlomba gitu. Main duluan itu sabak. Kalau subiko itu didahului. Jadi ini fiil yang mabniun lil majhul ya. Idza subikol ismu biharfi jarrin. Itu disebut sebagai ismul majrur. Nahwu, nah ada kata nahwu. Nahwu itu contoh. Marortu birrajuli fasallamtu alaihi ya, marortu birrajuli fasallamtu alaihi. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki, fasallamtu alaihi, maka saya mengucapkan salam kepadanya gitu ya. Nah, marortu birrajuli yang menjadi contoh adalah ar-rajuli. Rajul itu bisa rojulu, bisa rojula, bisa rojuli ya. Tapi karena didahului dengan huruf ba, ya, ba itu huruf jar, maka dibacanya marortu bir rojuli. Nah,
Fasallam tu alaihi, ala juga, ala itu juga huruf jar, ya. Kemudian di bawahnya di i'rab nih, birrajuli alba'u harfu jarrin. Nah, ba'nya adalah huruf jar. Warrajuli ismun majrurun bil ba'i, ya. Rajuli itu adalah isim yang majrur, dimajrurkan oleh huruf ba. Wa alamatu jarrihi al kasratu adz-dzahiratu ala akhirih. Tanda dia jar itu adalah kasroh yang nyata di akhir kata. Kemudian alaihi nih, alaihi itu juga menjadi contoh. Ala harfu jarrin, wal ha'u domirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin biharfil jarri. Ala itu adalah huruf jar. Jadi alaihi itu dua, ada ala, ada hi. Ya, gitu. Ala harfu jarrin, terus hi. Ya. Hi itu bisa hi, bisa ha, bisa hu kan. Kemudian karena ada ala, dia berubah menjadi alaihi. Ya. Bukan alaihu, ada pengecualian di Quran. Alaihullah, alaihu Allah, itu pengecualian. Ha itu domir mutasil mabniun alal kasri fi mahalli jarrin. Jadi kalau domir itu selalu mabni. Mabni itu artinya tidak berubah, tetap. Ya, nanti kita menjelaskan fiil. Fiil juga gitu. Lawan dari mabni adalah mu'rob. Kalau mu'rob itu bisa di i'rob seperti birrajuli. Nah, birrajuli itu bukan mabni tapi mu'rob. Mu'rob artinya majrurun. Bisa majrur, bisa mansub, bisa marfu. Nah, sedangkan hi, domir itu mabni. Dia bisa hu, bisa ha, bisa hi, tapi itu bukan dipengaruhi oleh huruf sebelumnya, tetapi memang begitu adanya. Ya. Baik, itu contoh dari isim majrur. Nomor 2, idza udifa al ismu ila ismin. Ya, jika isim itu diidofatkan ya kepada isim. Ya. Jadi mudhof ilaih namanya. Contohnya salamtu ala roisi daulati. Ya. Salamtu itu saya bersalaman, ya, mengucapkan salam. Ala roisi daulah kepada pemimpin negara. Roisi daulah itu bisa kepala negara, gitu. Rois kan kepala, daulah negara. Salam tu ala roisi daulah. Salam tu itu bisa mengucapkan salam, bisa juga bersalaman. Saya mengucapkan salam kepada ala, dianggap sebagai ala kepada, ya. Roisi daulah, kepala negara. Nah, roisi daulati, ya. Ini sekaligus rois. Nah, sekarang kita i'rob ya. Salam itu isim fiil dan fa'il, ya. Salama ditambah tu jadi salam tu. Fiil fa'il itu. Saya mengucapkan salam. Ala itu huruf jar, roisi itu majrur. Nah, jadi sebetulnya ala roisi itu udah menjadi contoh roisi. Nah, tapi yang dicontohkan di sini adalah ad-daulah, ad-daulati gitu. Roisi daulati, bukan roisi daulatu atau daulata. Ya. Mudhof ilaih, betul. Jadi yang jadi contoh adalah rois dan daulah. Ad-daulah, ad-daulati mudhofun ilaih. Ya, ini. Kata ad-daulah itu mudhof ilaih. Nah, daulah itu negara. Majrurun, dia majrur. Daulati.
Kenapa dia majrur? Alasannya alamatu jarrihi, ya karena dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus majrur gitu. Wa alamatu jarrihi al kasra adh-dhahira ala akhirih, ya gitu ya. Yang paling belakang yang ada tulisan ringkasan ya. Contoh nomor 2, idza udhifal ismu ila ismin. Jika isim itu diidopatkan kepada isim yang disebut sebagai mudhof ilaih. Ya, jadi kata kedua setelah kata yang pertama itu disebut mudhof ilaih. Nahwu itu artinya contoh. Contohnya adalah salam tu ala ro'isid daulah. Salam tu itu fiil fa'il ya. Salama mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Salama. Boleh juga kita sallallahu alaihi wasallam kan, wasallama itu mengucapkan salam. Mengucapkan salam adalah sebetulnya doa keselamatan, semoga Anda selamat ya. Jadi mengucapkan salam ala ro'isi daulah, kepada, jadi ala itu tidak harus diartikan atas ya. Sallu ala nabi, ya, sallama alaihi kan selalu pakai ala, salam. Walaupun kepada. Jadi huruf jar itu tidak kaku ya. Ala itu tergantung. Jadi ala itu di kebanyakan penggunaannya terjemahannya adalah atas, tapi juga bisa mengandung makna lain, kepada ya. Jadi saya mengucapkan salam kepada kepala negara. Nah, kepala negara itu ro'isid daulah. Ro'is kepala, daulah negara. Nah, antara ro'is dengan daulah itu mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kepala kata benda, negara kata benda. Dalam bahasa Indonesia tidak ada hukum idofat kepala negara. Tapi dalam bahasa Arab, kepala itu isim, daulah isim. Maka salah satunya harus ada alif lam. Rois itu mudhof, daulah mudhof ilaih. Harus ada alif lam di situ ya. Walaupun nanti penjelasannya ada juga yang mudhof itu ada alif lamnya. Nanti di penjelasan di berikutnya. Iya. Iya, bisa ya untuk membatasi isim ya. Kepala negara, ada kepala suku, kepala adat, kepala rumah tangga. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu kepalanya itu mudhof, yang kata yang keduanya mudhof ilaih gitu ya. Dan itu harus majrur. Yang jadi contoh adalah daulati ya. Salam tu ala ro'isid daulah. Baik. Yang ketiga, nah ini baru 3, 4, 5, 6 itu adalah disebut sebagai tabi'an. Tabi'an lil majrur. Tabi'an itu isim-isim yang mengikuti. Yang mengikuti kata sebelumnya. Nah, yang isim-isim yang mengikuti itu adalah 4. Na'at, ma'tuf, taukid, dan badal. Idza waqa'a tabi'an li majrurin, jika isim itu terletak ya. Waqa'a itu terletak, jatuh, terdapat ya, bisa waqa'a ya. Wuku. Tabi'an itu mengikuti li majrurin kepada isim yang majrur. Wa huwa yatba'uhu fi arba'i halatin. Dan yang disebut sebagai tabi atau pengikut itu yang mengikuti di dalam 4 keadaan, ya, 4 posisi. Pertama, an-na'tu. Na'at itu bisa disebut sifat juga, ya. Na'at atau sifat itu sama. Seperti apa? Nahu, masyaitu fi torikin tawilin. Nah, di sini masyaitu itu saya berjalan. Fi torikin tawilin.
di jalan yang panjang, gitu ya. Masyaitu fi thoriqin tawilin. Ini dua contoh di sini. Masyaitu itu fi'il fa'il ya, saya berjalan. Masya. Yamshi, masya yamshi ya. Masyaitu, saya berjalan. Masyaitu fi thoriqin tawil. Fi thoriqin itu sudah contoh majrur ya. Thoriqinnya itu majrurun bifi, isim yang majrur. Tapi ditambah setelah kata thoriqin ada tawilin gitu. Jalan yang panjang. Nah, yang menjadi contoh tabi'an li majrur itu maksudnya adalah tawilinnya ya. Karena dia mengikuti, memberi sifat, memberi kata tambahan dari kata thorik, ada tawil ya. Biasanya naat itu dimaknai sebagai kata yang ya. Itu karena kata sifat, jalan yang panjang. Masyaitu fi thoriqin tawilin. Saya berjalan di sebuah jalan yang panjang begitu. Itu contoh naat. Yang menjadi contoh adalah tawilinnya ini. Karena tawilin terletak setelah kata thorik, sementara thoriknya itu majrur gitu ya, dimajrurkan oleh fi, maka tawilin juga harus majrur gitu, ngikut. Itu namanya tabi'an. Tabi'an lil majrur, tabi'an. Bedanya nggak pakai alif lam? Boleh pakai alif lam, boleh tidak. Ya, jadi itu urusannya nanti ada kata-kata yang menggunakan alif lam, ada kata yang tidak menggunakan. Ya. Nah, kalau toriknya ada alif lam, maka kalau ya toriknya ada alif lam, maka tawilnya juga ada alif lam. Gitu. Bedanya apa antara pakai alif lam sama yang tidak? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu bedanya definite dan indefinite. Indefinite itu tidak tentu. Dalam bahasa Indonesia sebuah ya. Jadi sebuah jalan yang panjang. Dalam bahasa Inggris itu a house itu sebuah rumah. Tapi the house itu rumah. Rumahnya yang udah jelas, bukan sebuah lagi gitu. Khusus. Begitu. Jadi boleh ini masyaitu fit thoriqi tawili, boleh. Di jalan yang panjang gitu ya. Jadi seperti di alhamdu juga kan ada fungsi al di situ. Hamdun, hamdan, hamdin. Tapi kalau pakai al jadi alhamdu, alhamda, alhamdi. Nah, nanti fungsi al tuh macam-macam. Kalau hamdun itu sebuah pujian, tapi ke alhamdu itu udah lebih khusus. Ya, segala puji artinya bagi Allah. Jadi setiap kata benda boleh ada alif lamnya, boleh tidak, tergantung maksud dari tulisan itu. Yang menjadi contoh di sini adalah tawilun. Tawilun sifatun atau na'tun lit thorik. Nah, kata tawilun itu sifat dari thorik, majrurotun. Sifatun itu majrurotun. Jadi majrurotun. Kenapa majrurotun nggak majrurun? Ya karena sifatun. Sifat itu ada tak marbutohnya. Majrurotunnya juga harus majrur. Isim tawil itu sifat dari kata torik. Dia itu dimajrurkan atau majrur. Isim majrur. Alamatu jariha al-kasra ad-dhahira ala akhirnya. Selalu. Jadi tanda jarnya itu adalah kasroh yang nyata. Sebab nanti tanda majrur itu bisa tidak selalu kasroh gitu ya. Tidak selalu kasroh. Jadi ada isim-isim yang majrur tapi tanda majrurnya bukan kasroh. Nah, nanti itu ya. Ya tidak, pada umumnya kasroh, jelas kelihatan ya. Baik, yang pertama naat atau sifat, itu sama ya, naat atau sifat itu.
Itu isim yang mengikuti kata sebelumnya. Jadi majrur, torikinnya majrur, maka tawilinnya majrur. Yang ba, ma'tuf atau atof ya. Dhahabtu ilal madrasati summa suki. Ya. Jadi harusnya dhahaba itu pakai ila ya. Ya, dhahaba ila ya. Ini li ya. Ini mungkin ada sedikit kesalahan. Dhahabtu saya pergi ilal madrasati ke sekolah. Summa suki. Ya. Kemudian pasar. Nah, ila diganti aja menjadi ila. Dhahabtu ilal madrasati summa suki. Saya pergi ke sekolah, kemudian ke pasar. Yang menjadi contoh huruf atopnya adalah summa. Summa itu huruf atop sama dengan wa. Waw dan summa kemudian ya. Summa huruf atop tuh banyak ya. Wa summa ya. Idza ila huruf jar. Summa stawa alal ars. Summa ya, summa wa itu huruf atop ya. Nanti mungkin ada lagi tuh summa wa. Yang sokinya ada alif lam berarti artinya yang madrasah juga ada alif lam. Iya betul. Jadi ilal madrasati kemudian summa suki. Nah, madrasati itu dimajrurkan oleh ila, kemudian as-suki juga ma'tuf ya, mengikuti madrasah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan saya pergi ke sekolah kemudian ke pasar gitu. Jadi ada ke-nya dua-duanya ya. Kemudian, nah summa itu kemudian. Bisa juga dengan waw, waw itu kan dan ya. Dan lil madrasati summa suki ya. Saya pergi ke sekolah kemudian ke pasar. Jadi bahasa Indonesia. Suk as-suki, suki. As-suki, kata as-suki itu ismun ma'tufun alal madrasati majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiru ala akhirih. Jadi suki itu majrur karena dia ma'tuf ya. Karena dia mengikuti kata madrasah dan huruf atofnya adalah summa. Huruf atof ya, summa. Ada waw, ada au juga kan, au juga huruf atof. Au itu artinya atau ya. Ada juga gitu kan nanti ya. Angdar tahu lam tuh baik ini maupun itu, yang ini atau yang itu bahasa Indonesianya. Atau itu huruf atof. Dan huruf atof. Kemudian huruf atof. Kata sehingga juga ada ya, sehingga hatta ya. Jadi itu jadi nanti hatta itu bisa huruf jar atau bisa mansub, bisa huruf atof. Nanti itu hatta itu banyak juga permasalahannya. Sehingga orang mengatakan saya makan ikan akal tuh sama kata hatta ro'saha. Bisa juga akal tuh sama kata hatta ro'siha, itu hatta tuh. Jadi di sini huruf atof itu ada waw, ada summa, ya, ada au, nah, ada hatta. Nanti hatta itu ada yang mengatakan, jadi banyak tuh hatta ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan atau dan kemudian itu kata sambung ya bahasa Indonesia itu.
saya pergi ke sekolah, kemudian ke pasar. Nah, kemudiannya itu di dalam bahasa Arab summa. Summa stawa 'alal 'arsy. Iya, itu Allah ya. Summa istawa. Jadi summa itu bisa menghubungkan isim dengan isim, bisa menghubungkan fiil dengan fiil, ya. Summa, ya, baik. As-suki ismun ma'tufun ala madrasah majrurun alamatu jariyah al-kasrah dhahirah ala akhiri. Baik, sekarang yang jim. Jim itu taukid ya. Nahu ja'ar rajulu bisayfi nafsihi. Nah, di sini. Jadi itu taukid itu artinya menguatkan, memperjelas, menguatkan ya. Contohnya apa? Ja'ar rajulu bisayfi nafsihi ya. Seorang laki-laki datang dengan membawa pedang langsung gitu. Nafsihi itu dirinya sendiri gitu. Dirinya sendiri. Jadi nggak ada orang lain. Jadi nafsihi itu sebagai taukid. Ya, taukid menjelaskan rajul ya. Jadi tidak membawa yang lain tapi nafsihi, dirinya sendiri. Nafsihi taukidun maknawiyun lis-saifi. Ya, jadi nafsihi itu taukid dari saif, bukan dari rajul. Jadi nafsihi itu nafsi itu artinya jiwa atau langsung atau dengan sendirinya ya. Bisaifi nafsihi. Jadi dengan pedangnya yang langsung gitu. Ismun ma'tufun taukidun ma'nawiyun li saif majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah adh-dhahira alaihi wa huwa mudhafun. Ya. Nafsi itu. Jadi nafsi mudhaf hi mudhaf ilaih gitu ya. Jadi yang menjadi contoh adalah nafsi. Jadi kadang-kadang taukid itu menjelaskan, tapi menjelaskannya itu menjelaskan kata sebelumnya. Nah, di sini nafsihi itu hi-nya kepada saif, ya, bukan kepada rojul. Jadi dia datang seorang laki-laki dengan pedang dirinya sendiri, gitu, dengan pedangnya langsung, ya. Bisayfi nafsihi, ya, dengan pedangnya langsung. Baik. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarin bil idhofah. Jadi nafsi mudhof, hi mudhof ilaih gitu ya. Nafsinya itu taukid dari saif. Taukidun maknawiyun. Jadi taukid itu bisa maknawiyun, bisa dohiriyun ya. Dirinya ya. Baik, wal ha'u dhamiru muttasilun mabniun 'alal hasfi fi mahalli jarrin fil idhofah. Dal, baik, yang terakhir, badal. Nah, badal itu tabiun, isim yang tabi. Seperti apa? Nahu qara'tu anil faruqi umara wa butulatihi. Nah, di sini badal Umar. Nah, umaro itu memang tidak pernah umari ya. Karena dia isim ghair munsharif. Nah, ini ciri khas ya. Nama orang. Faruqi itu ada alif lamnya biasa. Faruq itu gelar ya. Gelar untuk Umar bin Khattab. Faruq itu artinya kan orang yang bisa membedakan faroko, yafriku, ya, yafruku, furqon, pembeda. Jadi Umar itu diberi gelar sebagai Al-Faruq. Nah, sekarang diartikan saya membaca tentang
Faruk, tentang seorang pembeda, gelar Faruk, yaitu Umar, gitu maksudnya ya. Hanya di sini apa? Umar itu badal majrurun, tapi jarnya itu dengan fathah, bukan dengan kasroh. Nah, itu juga Umaro memang karena dia isim ghair munsharif, isim yang tidak ada tanwinnya, Umar, ya. Umaro, bukan Umarun atau Umarin, Umaron, itu kan Umaro aja. Jadi dia Umaro. Umar sama dengan Musa, Ibrahim, itu kan tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin ya. Tapi makanya Umaro itu fathah ya, badal. Niabatan anil kasroh li'annahu mamnu'un minas sorfi ya. Jadi di sini yang menjadi contoh adalah Umar. Andaikan diganti dengan isim yang ada tanwinnya, maka kasroh gitu. An Muhammadin misalkan. Qara'tu an Muhammadin. Muhammad itu ada tanwinnya, jadi dia bukan isim mamnu'un minas sorfi. Ya. Kata Umar itu mamnu'un minas sorfi. Mamnu'un minas sorfi itu terhalang untuk disorofkan, untuk ditasrif. Ya. Umar aja gitu. Musa aja. Isa juga Isa. Jadi isim-isim yang ghair munsharif atau mamnu'un minas sorfi itu contohnya adalah Umar. Nah, Umar itu walaupun dia dalam posisi jar, ya, tapi tanda jarnya bukan kasroh, melainkan fathah gitu, ya. Kalau Muhammadin itu ya Muhammadin, Muhammadan, Muhammadun. Misalkan qara'tu an Muhammadin, ya saya membaca tentang Muhammad. Jadi Muhammadinnya majrur. Tapi qara'tu an Musa misalkan. Nah, Musa itu jar. Musa itu majrur karena ada an ya. Tapi Musa itu bukan isim yang bisa ditasrif. Nah, sekarang wabutulatihi yang menjadi contoh apa nih? Wabutul Umar ya, Umar qara'tu anil Faruk. Badal itu di sini apa ya? Menjelaskan sih sebetulnya. Jadi yang dibaca itu bukan Faruknya, tapi kan mungkin kisah tentang Faruk, cerita tentang Faruk. Jadi makanya Faruk di sini badal, menggantikan, pengganti. Pengganti artinya yang sebetulnya yang dibaca bukan orangnya, tapi pasti ada sesuatunya. Makanya Faruk di sini adalah badal tentang orang yang memiliki gelar Faruk gitu ya. Jadi badal ya. Tapi wabutulatihi, wa-nya huruf atau butulatihi. Nah, butulatihi itu mengikuti Faruk, mengikuti apa? Umar ya, mengikuti Umar. Oh, di sini Faruk, Umar. Jadi diartikan kalau badal itu diartikan sebagai yaitu ya, yakni Faruk, yakni Umar gitu. Penjelasan sebetulnya badal itu. Saya membaca tentang orang yang mempunyai gelar Faruk, yaitu Umar gitu ya. Kalau Farukinya kan itu biasa ya sebagai kata benda, farukian, ada an. Itu majrur biasa ya. Faruk. Jadi kalau kita i'rab semuanya, qara'tu itu fi'il fa'il. An huruf jar. Al-Faruqi majrurun bi an. Nah, sekarang Umar itu adalah badal. Dia menjelaskan Faruk. Faruk itu siapa gitu. Ya. Anil Faruqi Umaro wa butulatihi. Misalkan kalau Umarnya diganti dengan Muhammad, ya
Anil Faruqi Muhammadin, ya, karena Muhammad itu sifatnya biasa, isimnya tidak mamnuun minas sorfi. Sekarang Umar itu mamnuun minas sorfi, dia tidak pernah menerima tanwin, maka walaupun dia majrur, maka alamat jarnya, tanda jarnya itu bukan dengan kasroh, melainkan dengan fathah, begitu. Nah ini ya. Berarti Muhammad itu bukan nama, sebutan atau julukan? Enggak, kalau Muhammad enggak, Faruk, ini Faruk julukan. Kalau Muhammad ya bisa nama, bisa juga julukan juga. Muhammad itu kan sekarang udah jadi nama. Tapi kalau Faruk itu khusus kepada Umar, sebab Umar yang bisa membedakan, ya, Faruk, gelar dia itu. Ya maksudnya kalau ke Umar atau ke Musa kan dia tetap fathah, ya. Iya. Tapi kalau ke Muhammad itu kan bisa. Iya, kalau Muhammad ya biasa, Muhammadin. Ya. Julukan apa juga pembedaan Umar dengan Muhammad? Iya, karena Muhammad itu bukan isim ghair munsorif, bukan isim yang jadi ini kan cirinya mamnuun minas sorfi. Mamnu itu terlarang, ya. Mana itu kan melarang. Mamnuun itu dilarang, sorfi untuk ditasrif. Umar ya Umar aja. Kalau Muhammad itu bisa ditasrif gitu. Muhammad itu dari Hamada, Muhammadun, dari Mahmud, Hamid itu bisa ditasrif tuh. Kalau kata Muhammad itu bukan yang mamnuun minas sorfi. Tapi kalau Umar ya udah Umar aja, nggak bisa dikutak-kutik, dirobah-robah nggak bisa. Umar aja gitu. Sehingga dia di dalam posisi majrur pun ya tetap Umar. Seperti Musa juga, Musa itu berarti nama-nama yang tidak bisa ditasrif itu mamnuun minas sorfi. Jadi tetap aja dia Musa, Isa, Ibrahim nggak bisa ditasrif lagi, ya. Yusuf juga. Kalau dalam posisi marfu diberi dhammah, Umaru atau Umaro. Jadi misalkan dalam posisi marfu itu Umaru, Ja'a Umaru. Tapi kalau ro'a itu Umaro, saya melihat itu jadi posisi mansub Umaro. Tapi maror itu bi Umaro juga, nggak boleh di Umari gitu. Iya, jadi dia dalam posisi mansub, dia alamat nasabnya fathah, dalam posisi majrur dia juga alamatnya adalah fathah gitu, ya, tidak kasroh. Tapi kalau pada saat dia posisi marfu, maka tandanya dengan dhammah, ya, Umaru. Qala Umar ibnul Khattab, Umaru kan. Tapi kalau ada ila Umaro ibnul Khattab, nggak bisa ila Umari ibnul Khattab gitu, ya. Jadi di dalam hadis-hadis juga kan gitu. Ja'a ila Umaro ibnul Khattab, nggak ila Umari. Ya. Misalkan datang atau saya melihat, nah di sini kan ada an Umaro. Kalau faruknya dihilangkan, maka an Umaro, ya gitu. Hanya ini kalau misalkan Ja'a Umaru binul Khattab, Umar datang. Tapi kalau misalkan saya melihat Umar berarti Umar menjadi objek. Ro'a itu Umaro, ya memang dia mansub dan mansubnya dengan fathah. Tapi begitu ila, dahabtu ila baiti Umar itu. Dahabtu ila Umar, maka Umarnya itu tetap mansub, majrur tapi fathah. Dahabtu ila Umaro, gitu, bukan ila Umari, gitu. Karena Umar itu khas, gitu. Jadi beda dengan kata-kata yang lain. Baik, mungkin sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Kata apa? Adam, iya, Bani Adam, iya, Adamu, Adama, dan Adama juga. Betul, apa betul? Saya belum ini ya. Ila Adama, ya Adam.
Bani Adam, ya Adam. Ya, Adam itu udah nama orang. Karena nama dan dia mamnuun minas sorfi. Ya, yang saya tahu kan Yusuf, itu udah nama. Ila Yusufa. Ahmad kalau nggak salah itu isim ghair munsharif sama dengan Yusuf. Ya. Nggak ada kasrohnya. Ila Ahmada. Itu perbedaan dengan Muhammad tadi Pak. Kalau Muhammad ini sebutan kali. Iya, betul. Ahmad baru kembali sama dengan Umar sama Musa. Iya, iya, iya. Ahmad itu kan nama orang sebutan ya. Betul. Terpuji. Ahmada. Ahmada. Ya, ila Ahmada, bukan ila Ahmadi. Jadi begitu Ahmad, dia menjadi mamnuun minas sorfi. Ya, Musa, Yusuf, Isa. Tapi kalau Nuh itu enggak dia. Nuhun, Nuhan, Nuhin, ada tanwinnya. Dia bukan mamnu minas sorfi. Tapi kalau Umar di sini, kalau beda, memang ada Umar, ada Amr ibn al-Khattab. Ya. Kalau Amr biasa itu Amron, itu juga. Jadi dalam bahasa, makanya ya Umar ya, ada Umar, ada Amr, itu nanti ada bedanya di situ. Nah, tulisannya Umar dan Amr itu kalau nggak ada sakalnya, bedain bacaannya. Kalau nggak salah Amrin itu ada wawunya, kalau Umar tidak ada, ya itu. Ya nanti itu penjelasannya deh nanti. Mungkin sampai di sini ya Pak Husno, ada pertanyaan? Nah minggu depan baru yang ini ya, penjelasan yang lebih banyak. Oh iya. Asmaul majrur fil lughatil arabiyyah. Oh ini dua sebetulnya yang ada tulisan 5-nya itu. Nah itu penjelasan lebih banyak. Dengan contoh-contoh dari Quran tuh. Ini juga contoh, karena di situ ada hatta juga tuh. Di situ ada penjelasan mengenai apa saja sih huruf jar itu banyak. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.